Shalom, kami mengucapkan selamat Sabat kepada kita semua, teristimewa kepada para tamu yang telah hadir bergabung berbakti bersama kami dalam ibadah virtual Jemaat Memoria. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, terlebih dalam kita masih dapat berbakti dan menyembahnya pada hari Sabat yang suci ini. Saudara-saudara, sementara kita masih beribadah dari rumah, baiklah kita tetap memperlakukan peribadatan kita ini layaknya kita beribadah di gereja. Kembali kami mengingatkan kepada kita semua untuk memakai pakaian terbaik yang kita miliki, bersikap hormat baik dalam sikap duduk maupun berdiri, sikap hormat kepada Tuhan, kepada anggota keluarga, maupun kepada orang dekat kita sepanjang ibadah kita. Sehingga biarlah ibadah kita ini boleh mendapat perkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita puji syukur pada Tuhan, karena pada Sabat ini firman Tuhan akan dibagikan oleh Pendeta Beni Tambunan, yang menikah dengan seorang istri yang bernama Ibu Novi Hendriks Borut Nainggolan, dan memiliki 4 orang anak, yaitu anak pertama Norman Tambunan, anak kedua Pendeta Muda Andreas Tambunan, yang sekarang melayani di GMA HK Agape Balikpapan, Kalimantan Timur, anak ketiga Priska Tambunan, yang sudah diizinkan Tuhan untuk beristirahat terlebih dahulu di tahun 2006, dan anak yang keempat adalah Brian Tambunan. Pendeta Beni Tambunan sekarang aktif melayani sebagai Direktur Rumah Tangga dan Pelayanan Anak-anak Konfes DKI Jakarta dan sekitarnya. Baik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul 5 ketul roti. Tidak lupa juga kami mengingatkan bila ada jemaat atau para tamu yang ingin didoakan secara khusus, dapat menyampaikannya di kolom chat Zoom ini, atau bisa juga menghubungi pendeta kami, yaitu Pendeta Haldeman Tabobolon, dan akan didoakan di jam doa cepat. Baiklah, saudara-saudara, untuk mulai ibadah khotbah kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, Engkau dapat mengumpulkan kami bersama di sini untuk kami beribadah, muji muliakan nama-Mu. Bapa, pada Sabat ini kami akan memulai ibadah khotbah kami, berkati karunia Pendeta Beni Tambunan yang akan memberikan firman-Mu ya Bapak, dan berkati juga kami yang mendengarkan, kirimkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan mendengarkan dengan baik firman yang akan dibawakan nanti. Berkati juga perangkat yang kami gunakan, agar sepanjang ibadah ini kami dapat beribadah dengan baik dan tidak ada gangguan apapun. Mohon ampun atas dosa kesalahan kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat kami undang untuk berdiri, memuji Tuhan dari lagu Sion edisi lengkap nomor 224, Apa Kita Hidup Dekat Yesus. Apa kita hidup dekat Yesus, dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa kita nyatakan kasih-Nya pada semua orang yang berdosa, maka kita menolong mereka dari binasa dosa. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau menyesatkan orang yang cari selamat. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat
Baik, sebelum kita mulai ibadah kita juga, kita akan mendengarkan satu lagu pujian dari kelas kindergarten. Ayat bersahutan kita pada sahabat ini terdapat di Yohanes 6 ayat 5-9. Ayat yang ganjil akan saya bacakan dan selanjutnya akan dibacakan oleh Poni sebagai perwakilan jemaat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Itulah tempat terindah, ku mau tetap serta Dia. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang kasih-Nya yang tak terduga, rahmat-Nya tak terbilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Di sana ku buangkan dosa dan mendapat rahmat-Nya. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku berdoa. Hiburan, berkat dan kuasa, tiap hari ku terima. Dekat di kaki-Mu Tuhan, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan kasih, segarkanlah jiwaku. Beri padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku bersaksi, hal Engkau menebusku. Ayat inti khotbah kita pada sabat ini terdapat dalam Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai
dan 2 ikan. Dan apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami telah siap untuk mendengarkan Engkau bersabda. Bersabdalah pada jam ini, apabila kami selesai dari ibadah kami, hati kami boleh diperbaharui, pikiran kami boleh diperbaharui. Kami boleh siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya ingin masuk pada bicara kita pada sahabat ini, 5 ketur roti. Tapi rotinya bukan seperti ini ya. Ini sudah roti zaman kita ini. Ya, rotinya tidak seperti ini tentunya. Ayat inti yang diambil sudah dibacakan tadi. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dilandaskan dari Yohanes pasal 1 pasal 6 ayat 1 sampai 15. Jadi khotbah saya pada saat ini dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Nanti saudara bisa baca ya. Saya bacakan bagian pertama ini saja. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2-nya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ya, nanti kalau saudara baca sampai ayat yang ke-15. Jadi saya bagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah Yesus lelah, tapi belas kasihan muncul. Kemudian anak kecil yang suka memberi. Orang tua dalam mendidik anak kecil tersebut. Sisa 12 bakul. Dan yang kelima adalah apa yang bisa kita pelajari yang Yesus ingin agar kita lakukan. Baik, ayat 1 dan sampai 3 tadi katakan bahwa Yesus itu, saya ingin kembali ke ayat 1 sampai 3 ya. Yesus berangkat dari orang banyak itu ya. Kemudian Yesus mulai menyingkir, dia ke danau Tiberias, tapi orang banyak juga mengikuti. Ya. Orang banyak mengikuti, bukan hanya yang jalan kaki, tapi juga sebagian itu naik perahu juga. Jadi walaupun Yesus maunya, Yesus pada waktu itu sudah capek, sudah lelah, Yesus bilang udah kita naik perahu, kita istirahat dulu. Ya. Tapi orang banyak ikut bukan hanya ikut jalan kaki yang ada di seberang bisa dilihat dari danau, tapi juga sebagian naik ke perahu dan juga ikut di dalamnya. Jadi ikut mengikuti perahu daripada Yesus. Ya. Ayat 4 dikatakan, dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi kalau sudah pasca, orang akan ke tempat ke Yerusalem untuk merayakannya. Jadi ini memang perayaan besar, orang banyak datang, orang banyak ikut, orang banyak mau untuk merayakan Paskah pada waktu itu. Saya gambarkan ini seperti kita lah ya, kalau mau lebaran lah ya. Kan kalau mau lebaran itu kan waduh, dari mana-mana orang mau pulang ke kampungnya masing-masing ya, secara khusus Jawa ini ya. Dan itu penuh, biasanya penuh, mau naik pesawat juga penuh, kita mau naik angkutan darat juga penuh ya. Kami itu pernah sering kalau sudah mau lebaran itu ya, kalau bulan puasa, bulan mau lebaran, kalau pulang Rabu malam ya, selesai Rabu malam jam 8:30, jam 9 gitu keluar dari gereja ya. Kami itu kalau sudah lebaran tuh sering sampai rumah itu jam 1. Bayangkan, padahal tuh jaraknya hanya dari Keramat ke Bekasi kami. Ya. Tapi mau lewat tol macet, mau lewat jalan biasa macet, sampai kadang-kadang kami tuh minggir. Saya bilang udah pinggir aja, stop, kami tidur dulu di mobil. Sampai nanti agak bisa jalan baru bergerak lagi. Jadi suasana Yesus pada Yohanes pasal 6 saya bisa bayangkan. Bagaimana orang itu datang dari berbagai daerah untuk mengadakan perayaan pada waktu itu. Dan kemudian mendengar Yesus ini sudah
naik daun lah ya. Kalau istilah kita sekarang udah mulai ngetop gitu ya. Udah mulai ngetop ya. Kalau hasil survei udah mulai tinggi di surveinya ya. Kalau hasil survei, maka orang banyak mengikuti dia. Jadi orang bukan hanya oh Yesus sudah capek, udah Yesus pergi naik perahu, dan dia mau pergi ke sana, maka orang diam saja. Enggak. Ya. Yesus naik perahu, orang juga naik perahunya masing-masing. Ikut perahu lainnya, kemudian ngikut perahu kemana perahu Yesus pergi. Dan orang yang jalan kaki juga ngikut gitu. Kemana sampai Yesus. Akhirnya Yesus mengambil tempat, kemudian mengambil satu tempat, dan kemudian dia mulai berkhotbah di sana. Dia mulai melayani di sana, kemudian waktunya sudah sampai sore, kemudian katakan, ini orang gimana nih, ini belum pada makan ini. Ya, ini belum pada makan. Gimana coba cari makanan supaya mereka bisa makan. Saudara bisa bayangkan berapa banyak orang mau dikasih makan, ya. Sedangkan mungkin kalau gereja kita saja di Mount Moriah, kemudian ada gabungan potluck, itu mau siapkan berapa itu ya? Kalau potluck wilayah misalnya, ya. Kalau PA saja udah penuh, itu baru PA loh. Ya kan gereja penuh ya kalau sudah PA gabungan. Apalagi kalau sahabat gabungan, wilayah saja udah penuh. Ini orang begitu banyak, mau makan di mana? Itu sebanyak itu. Itu sebabnya kan pada waktu suruh cari makan, Andreas datang, kemudian katakan, ini ada anak kecil yang bawa makanan, ya. Dan kita tahu kalau orang pergi, tentunya bawa makanan kan, ya. Kalau orang pergi mau ke luar kota lah ya. Kalau luar kota biasanya kalau dari Manado itu selalu bawa paling nggak roa dari bawah lah gitu ya, udah disambelin apa semuanya ya. Baik mau pergi ke Jakarta atau mau pergi ke Amerika apalagi ya. Ikan teri biasanya udah dibawa lah, itu udah disiapin semua, cakalang udah disiapin ya. Udah disiapkan semuanya. Begitu juga orang-orang pada waktu itu. Jadi mereka sudah siapkan makanan. Mereka sudah siapkan makanan untuk mereka bawa untuk perayaan yang akan diadakan. Nah, pada waktu Yesus katakan cari makanan untuk mereka, maka dicari-cari. Ada, katakan di antara orang banyak itu dapat ibu-ibu yang sedang menggendong bayi-bayi mereka, kanak-kanak yang bergantung pada ibu mereka. Jadi ibu-ibu juga ikut, dan tentunya bawa makanan hanya untuk bawa makanan mereka. Ya. Kalau kita pergi baik ke luar kota pakai paspor gitu ya, bawa cakalang, bawa ikan teri, ya, bawa roa, gitu kan biasanya nggak banyak benar gitu ya, nggak banyak sekali, hanya cukup untuk kita, paling oleh-oleh sedikit untuk sana gitu kan. Nah ini juga demikian, di antara ibu-ibu yang banyak tersebut, maka ada anak yang kasih tahu, ini saya ada nih makanan, ya, saya ada makanan yang hanya roti dengan ikan. Bayangkan, banyak ibu-ibu di situ, banyak bapak-bapak di situ, banyak anak-anak juga di situ, tapi hanya anak ini yang mau untuk ngasih gitu loh. Ini ada, saya punya. Ya. Ini ada, saya punya. Saya rasa bahwa murid-murid itu mencari gimana cara makanan. Ya. Tapi anak ini menawarkan diri untuk, ini saya punya makanan. Walaupun makanannya itu hanya 5 roti dengan hanya ada 2 ikan. Yang sebenarnya hanya untuk dia. Sekali lagi ini dalam perjalanan, dalam satu perayaan. Jadi makanan bukan makanan yang memang dibawa untuk khusus dan lain sebagainya. Enggak, untuk diri sendiri biasanya. Dan itu dilakukan untuk mendapatkan anak ini untuk katakan ini saya ada, ya. Dan Andreas membawanya pada Yesus. Kalau kita lihat roti, ya roti baik pada waktu saat ini tentunya adalah yang mengandung kalau kita katakan dengan roti gandum ya, itu roti gandum lebih baik daripada hal-hal lainnya, kemudian makanan sehat lainnya ya. Dan saya pikir ini bagi kita di Mount Moriah makanan sehat sudah santapan sehari-hari kita lah ya untuk ini ya. Tapi yang saya inikan bahwa anak ini tidak menahan sifat-sifat yang sebagaimana anak-anak ya.
Sifat pelit atau kikir adalah sifat dasar manusia yang paling mendasar. Sifat pelit biasanya disebabkan oleh kekhawatiran yang berlebihan akan sesuatu hal yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi orang itu pelit atau kikir itu karena pikir, nanti kalau saya kasih saya apa dong? Ya. Kalau saya kasih nanti saya kekurangan dong. Ya. Kalau saya kasih saya dapatkan apa? Tapi enggak, anak ini punya keinginan untuk memberikan. Anak ini mempunyai sifat untuk memberi apa yang ada padanya. Ya. Anak-anak sekarang kan mainannya beda-beda dengan zaman dulu ya. Ya. Zaman dulu masih ada apa nih? Main kelereng, main gundu ya. Zaman sekarang masih ada main gundu. Tempatnya udah nggak ada lagi lah lapangannya. Ya. Kalau balap karung 17-an lah ya. Sekarang main game, main iPad ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian sampai di tempat tidur juga masih tetap aja makanan nggak disentuh dan lain sebagainya ya. Jadi seolah-olah anak itu tapi Yesus memberikan bahwa anak itu berharga. Anak itu adalah satu hal yang diajarkan bagaimana untuk memberi, bagaimana untuk menyelamatkan segala sesuatunya. Saya senang dengan jemaat Mount Moriah karena dulu ini masih pada kecil-kecil, sekarang udah rapi-rapi semuanya. Anak-anak di Mount Moriah sudah pada dewasa lah boleh dibilang ya, sudah pada dewasa ya, dan menggunakan pakaian yang rapi untuk ibadah pada hari Sabat ini. Anak-anak itu satu hal yang sangat berharga. Ya. Apapun kita selalu melihat bahwa anak-anak itu adalah hal yang sangat berharga. Ada satu kejadian di Amerika Serikat, di Cincinnati, katakan ada satu orangutan yang sangat langka. Jadi pada waktu satu kali ada seorang ibu yang sedang pegang anaknya, kemudian anaknya jatuh. Anaknya jatuh ke tempat orangutan ini, ya, tempat gorila ini ya, gorila ya. Kemudian anak ini jatuh, bukan hanya jatuh diambil sama gorila ini, padahal gorila yang langka, kemudian dibawa lari. Ini anak itu dibawa lari, itu tuh diseret-seret, saya bisa lihat. Orang-orang pada berteriak. Ini bagaimana ini gorila yang langka ya, yang sangat langka. Di anak ini tuh diangkat. Nah, diseret-seret seperti itu. Iya, diseret-seret itu. Tapi bagi orang sana bahwa ada gorila itu ditembak mati demi menyelamatkan seorang anak. Kalau lihat ukurannya kan ini gorila langka dibandingkan dengan anak, mungkin orang bilang ada pada ini sayang gorilanya udah langka. Tapi anak itu lebih berharga, jauh lebih berharga. Walaupun itu yang paling langka lainnya yang sudah dipelihara dengan baik dan lain sebagainya. Anak-anak itu harus kita didik dengan baik. Ya, Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut, baginya masa tuanya tidak akan menyimpang. Train up. Melatih anak-anak, maka pada masa tuanya mereka tidak akan kemana-mana. Melatih mereka untuk baca Alkitab mereka, satu hari satu pasal. Kemudian kalau kita melihat dalam Amsal 23 ayat 13 katakan, jangan menolak didikan hai anak dari anakmu, ya, ia tidak akan mati kalau mukulnya dengan rotan. Ya. Katakan correction, ya. Pakai kata correction. Kemudian kalau Amsal 23 12 kata bahasa Indonesia juga didikan, tapi instruction. Jadi memperbaiki, memberikan arahan yang diinginkan. Jadi anak-anak itu adalah yang harus dijaga, harus dipelihara,
harus dilatih, bukan hanya sebutkan jangan ini, jangan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, mesti begini, mesti begitu, dan lain sebagainya, tanpa memberikan contoh, tanpa melatih mereka untuk kehidupan mereka. Matius pasal 18 ayat 3 katakan, dengan sungguh-sungguh aku mengatakan kepadamu, jika kamu tidak berubah haluan dan menjadi bagaikan anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Berubah haluan, karena anak-anak itu polos keadaannya, jadi harus mengubah haluan di dalamnya. Anak kecil yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, yang sebenarnya adalah miliknya, tapi dia mau untuk memberikan itu, tentunya oleh sebab orang tuanya yang mendidik. Tidak mungkin orang tuanya mendidik anaknya tidak baik. Kalau tidak baik, saya pikir anaknya tidak akan mau. Tidak akan mau memberikan. Apalagi disuruh maju, ayo maju ke depan, ya, dekat pada Yesus, bawa itu rotimu, bawa itu ikanmu. Ya. Tapi anak ini tentunya dididik dengan baik. Ada peranan orang tua di sana. Itu sebagai bagian ketiga saya berikan. Orang tua dalam mendidik anak kecil tersebut. Alkitab mengatakan demikian. Cara mengajar anak-anak yang paling efektif adalah dengan memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak secara konsisten. Pembentukan perilaku anak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Dengan melihat contoh perilaku orang tuanya sehari-hari, maka anak akan belajar bersikap baik dengan sendirinya. Mulailah bersikap baik dan menjadi teladan bagi anak kita, karena cara terbaik untuk mengajar kebaikan adalah melalui contoh, bukan sekedar memberi nasihat. Jadi katakan, anak-anak itu akan konsisten melakukan hal yang baik kalau memang orang tuanya melakukan dengan baik. Anak-anak akan melakukan hal yang baik kalau guru anak-anak memberikan contoh yang baik. Anak-anak akan melakukan yang baik kalau kita para orang tua di gereja melakukan hal yang baik. Kemudian hal lain adalah ketika anak bersikap baik dan sopan, berikan mereka pujian. Nah, ini yang sering nih jarang kita lakukan. Ya, kita seringkali kalau anak udah nggak baik, aduh ini anak nakal amat sih. Ya, tapi kalau giliran mereka baik, seperti tadi itu nyanyi Jesus Love Me, ya, kita harus kasih pujian walaupun ada yang pegang bola begini-begini, ya. Tapi mereka melakukannya dengan senang, mereka melakukannya dengan baik, dan kita harus kasih pujian. Kamu sudah nyanyi baik, kamu sudah lakukan baik, kamu memang hebat gitu, kamu memang baik untuk melakukannya. Jangan hanya kita membatasi untuk melarang sana-sini, tapi hal yang lain kita tidak berikan. Pada waktu kita harus memberikan respon kita yang baik, maka mereka pun akan memberikan hal yang baik. Dan jangan lupa, anak-anak juga akan mengucapkan hal yang baik bagi orang tua kalau orang tua melakukan yang baik. Ya. Kalau ini waktu offline, waktu offline ataupun online, saya selalu tekankan sama guru sekolah sahabat anak-anak, supaya anak-anak juga menyapa orang tua di gereja. Ya. Masuk biasanya kalau mau meriah langsung bagi kelas. Ada gereja yang masih digabung dulu, ya, baru mereka breakout room. Ya. Tapi masuk dia sapa gitu loh. Selamat sahabat Opung, selamat sahabat Opa, selamat sahabat ini. Walaupun dengan tingkah laku mereka yang membuat kita tertawa tentunya, kita membuat tersenyum. Tapi itu akan melatih mereka untuk bersikap baik dan sopan. Seorang profesor mengatakan demikian. Melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain akan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, orang kikir cenderung terserang penyakit. Mengapa demikian? Karena orang kikir biasanya cinta uang. Bila uangnya sedikit berkurang, maka dia akan stres dan tubuhnya akan mengeluarkan hormon kortisol yang akan mengurangi kekebalan tubuh. Memberi dapat memperpanjang umur. Ya. Itu sebabnya kita kan sekarang lagi dihimbau. Ya. Himbau terus, kalau ada tetangga yang isoman, ya gantian lah yang kasih masak untuk makanan mereka. Selain membantu mereka, itu juga membantu diri kita sebenarnya. Membuat kekebalan tubuh diri kita itu menjadi ada dengan sifat memberi. Menolong orang lain secara sukarela meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup.
Jadi dengan menolong orang lain, kita akan juga menolong diri kita sendiri. Manusia dengan otak paling bahagia di dunia ya adalah orang dengan gelombang gamma dalam tubuhnya yang besar. Dan ditemukan orang yang paling bahagia di dunia itu bukan orang yang paling bahagia adalah Martin Richard, seorang biksu dari Prancis. Ya. Pada waktu diukur gelombang gamanya itu sangat besar. Pada waktu ditanya apa kunci kebahagiaannya, dia katakan kunci kebahagiaan saya adalah mementingkan orang lain. Dengan menolong orang lain, maka akan memberikan kebahagiaan bagi kita, akan memberikan gelombang gamma dalam tubuh kita yang sangat besar, juga anak-anak kita akan melihat dan anak-anak kita juga akan melakukannya dengan baik. Itu sebabnya peran keluarga sangat penting. Hamba Allah dalam buku Hidup yang Terbaik katakan demikian. Bagi anak-anak, rumah tangga harus menjadi tempat yang paling menarik di dunia. Satu keringan merestui, sepatah kata dorongan atau pujian, itu akan menjadi bagaikan sinar matahari di hati mereka. Dan sering membuat sepanjang hari itu menjadi bahagia. Apalagi saat ini semuanya kerjakan di rumah. Memang paling kasihan anak-anak seperti masa-masa seperti sekarang ini. Ya. Masa-masa sekarang ini walaupun kadang-kadang ada juga anak-anak yang jahil, suruh belajar, iya, kemudian kameranya ditutup, ya, bahkan sengaja dikeluarin. Kenapa kamu keluar? Iya bu, ininya jelek, padahal dia mau main-main sebenarnya. Ya. Jadi ada hal yang dalam suasana seperti sekarang ini, dalam kehidupan rumah tangga kita baik ayah, ibu, kakak dengan adik, membuat satu tempat yang menyenangkan bagi kita. Ibu katakan, ibu-ibu harus ingat, bila anak-anak tidak menemukan dalam diri ibunya sesuatu yang memuaskan kerinduan mereka akan rasa simpati dan persahabatan, mereka akan mencarinya dari sumber lain di mana baik pikiran dan tabiat mungkin akan terancam. Dan juga dengan ayah. Ayah adalah pembuat undang-undang keluarga dan seperti Abraham, ia harus menjadikan hukum Allah sebagai aturan rumah tangganya. Dengan lemah lembut dan tegas, usaha yang sabar dan doa, maka keinginan-keinginan mereka yang salah harus dicekal dan kecenderungan-kecenderungan mereka harus tolak. Gunakan waktu bersama anak-anakmu. Kenalilah, bergaulah dengan mereka dalam pekerjaan dan olahraga. Menangkan kepercayaan mereka. Apapun kekacauan dalam urusan bisnismu, dia harus masuk ke rumah dengan tersenyum dan kata-kata yang menyenangkan. Waktu seperti masa pandemi sekarang ini, mari kita gunakan waktu kita bersama anak-anak kita dengan baik. Kenali, bergaul dengan mereka dengan baik, agar mereka bisa percaya kepada kita. Gunakan waktu bersama-sama dalam keluarga, dalam ibadah pagi maupun malam. Matikan TV, matikan gadget, ajak mereka untuk mari, ini waktunya kita bersama-sama dengan Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Hai anak-anak, katakan, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Bagi anak-anak yang sekarang ada, ya, taati orang tua. Ya. Sama-sama dengan orang tua di rumah, ya. Mari sama-sama buat suasana menyenangkan dalam rumah, khususnya pada suasana seperti pandemi sekarang ini. Karena kalau nggak ada orang tua susah. Kalau orang tua nggak ada susah. Ya. Ada satu daerah di Thailand, ya, daerah di Thailand, kemudian mereka ingin memindahkan gajah-gajah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau Indonesia seperti apa di Lampung sana, ya, tempat gajah, ya. Jadi mereka akan pindahkan. Kemudian mereka pindahkan gajah-gajah ini dari tempat ke tempat yang baru. Tapi tempat yang baru ini yang dipindahkan adalah lebih banyak anak gajah, ya. Anak gajah. Kemudian anak gajah ini dipindahkan dari tempat itu, sementara induk gajah itu mereka pisahkan. Ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya. Pada waktu anak-anak gajah ini, hanya anak-anak gajah ini di tempat yang baru,
Ya. Maka anak-anak gajah ini begitu liarnya. Bukan hanya liar, badan mereka pun cepat naik, cepat tumbuh, cepat gede. Ya. Langsung gede itu badan, ya. Mereka gajah-gajah ini langsung besar badannya dan lain sebagainya, sehingga mereka dalam keadaan yang liar, badan besar, cepat. Kemudian dipelajari, kenapa sampai demikian? Kenapa anak-anak gajah ini sampai demikian? Rupanya didapati bahwa anak-anak gajah itu biasanya mencontoh dari orang tuanya. Ya. Jadi dari orang tua mereka. Jadi anak-anak gajah ini pada waktu kecil, ya, pada waktu mereka mau makan atau mereka mau minum, kalau sudah mulai banyak makan atau minum, maka induk gajah ini akan menyingkirkan dengan belalainya atau dengan kakinya supaya anak gajah ini menjauh. Supaya anak gajah ini menjauh. Ya. Jadi menjauhkan anak-anak gajah itu dari makanan atau minuman. Ya. Jadi terkontrol mereka punya badan. Nah, di tempat yang baru karena nggak ada induk gajah, mereka tidak terkontrol, jadi badan mereka besar dan akhirnya liar. Jadi orang tua itu perlu di rumah, ya, perlu di rumah. Orang tua mendidik, menggiring, mengawasi kita, mengawasi apa yang dilakukan oleh anak-anak dan lain sebagainya, tentunya untuk kebaikan kita para anak-anak. Bagian yang keempat, sisa 12 bakul dari 5 bagian. Ya. Setelah orang banyak itu diberi makan, masih berkelimpahan juga sisanya. Tetapi ia yang mempunyai segala sumber kuasa yang tiada terbatas itu berkata, kumpulkanlah segala sisanya supaya barang apapun jangan terbuang. Perkataan ini lebih berarti daripada menaruh roti dalam bakul. Di dalamnya terkandung 2 pelajaran. Jadi pada waktu anak kecil ini membawakan 5 roti dan 2 ikan, kemudian Yesus memberkatinya, memberi makan semua sampai ada sisanya itu 12 bakul itu diapakan. Ini belum sisa 12 bakul, biasanya langsung babungkus ini ya. Langsung babungkus ya. Biasanya kalau sudah di gereja juga gitu ya, kalau udah nggak ada lagi yang makan, udahlah ya. Biasanya ayo Superindo buka ya. Masukin ya. Dikasih dan lain sebagainya ya, untuk dibawa pulang. Demikian juga pada waktu itu. Pada waktu itu setelah anak itu memberikan makanannya, kemudian Yesus memberkati makanan itu dibagikan semuanya sudah kenyang, ada sisanya. Sisanya diapakan? Sisanya dibungkus, dibagikan kepada orang-orang itu. Dibagikan lagi kepada orang-orang itu. Kemudian yang sisa ini yang dibagikan itu, maka orang-orang itu pada waktu bubar, pada waktu setelah selesai acara, kan masih perayaan Paskah ini yang tadi saya katakan, mereka ingin ke tempat Paskah di Yerusalem, maka mereka itu membagikan roti yang mereka bawa berdasarkan mujizat yang Yesus lakukan tadi. Jadi mereka bagikan ke orang lain dengan katakan, ini ada makanan, roti dan ikan. Tadi Yesus melakukan mujizat dan ini sisa makanannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang luar biasa. Mereka bukan hanya sisanya mereka bawa pulang untuk mereka sendiri. Sekarang mereka sudah kenyang secara firman, mereka sudah kenyang secara jasmani. Sisa makanan jasmani itu mereka bagikan ke orang lain dan memberitahukan bahwa ada Yesus yang melakukan mujizat dan ini sisanya mereka berikan juga kepada orang lain. Mama melakukan demikian. Tiada yang boleh terbuang. Janganlah kita menyia-nyiakan keuntungan jasmani. Kita jangan melalaikan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi orang. Biarlah segala sesuatu dikumpulkan untuk memenuhi keperluan seorang yang lapar di dunia ini. Kemudian kalimat berikut. Apabila sisa-sisa yang dimasukkan dalam bakul sudah dikumpulkan, orang banyak itu teringat akan sahabat-sahabat mereka di rumah.
Mereka mau agar sahabat-sahabatnya juga dapat menikmati roti yang telah diberkati Kristus. Isi bakul-bakul roti itu telah dibagi-bagikan kepada mereka yang memerlukannya dan dibawa pulang ke tempat mereka yang terpencar-pencar di sekitar daerah itu. Jadi sekarang sudah kenyang secara jasmani, kenyang secara rohani. Sisa roti itu mereka bawa pulang, mereka bagikan ke orang lain, dan katakan bahwa ini mujizat yang Yesus lakukan tadi, di mana saya sudah makan, dan juga kamu juga harus merasakannya. Demikian juga dengan kita. Setelah kita kenyang dengan makanan rohani bagi kita, maka tugas kita adalah juga membagikan kepada orang lain bahwa Yesus sudah mengenyangkan saya. Ini loh, ada Yesus yang memberikan makanan itu. Katakan kutipan berikut mengatakan, demikian juga kita patut dalam perkara rohani. Saya yang bagian merah, tiada sepatah kata pun yang berhubungan dengan keselamatan kekal yang terbuang percuma di atas tanah. Jadi kepada siapapun bagi kita yang telah mendapatkan dan mengenal Yesus, mendapatkan mujizat Yesus, yang telah merasakan bagaimana Yesus melakukan mujizat bagi diri kita, waktunya bagi kita untuk membagikan kepada orang lain siapa Yesus sebenarnya. Apa yang kita bisa pelajari pada sahabat siang ini? Bagian yang kelima. Yesus ingin memberikan pelajaran bagi kita bahwa mujizat tentang beberapa ketul roti ini mengajarkan tentang kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Segala sesuatunya bisa Yesus lakukan. Bisa Allah lakukan apapun itu. Jangan pernah putus asa dan lari kepada hal-hal yang lainnya. Bila kita terbawa ke tempat-tempat yang sulit, kita patut bergantung kepada Allah. Masa-masa pandemi sekarang ini, kadang-kala kita stresnya luar biasa. Kita perlu bergantung kepada Allah. Kita perlu berpegang kepada Allah. Kita perlu memegang Allah dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Jika pekerjaan itu daripada Allah, maka dia sendiri akan menyelesaikannya dengan baik. Jangan pernah tahan-tahan. Jangan pernah tahan apa yang sudah kita dapatkan, mujizat apa yang kita pernah dapatkan. Mari bagikan kepada orang lain. Siapa Yesus sebenarnya yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberkati kita dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita tahan-tahan berkat rohani yang Tuhan dapatkan, berkat jasmani yang Tuhan telah berikan, dan mujizat-mujizat lain yang telah Tuhan berikan. Saya yakin dan percaya, kalau ini kita lakukan, maka pada waktu Yesus datang yang kedua kali, pada waktu nafiri dibunyikan, pada waktu malaikat-malaikat datang bersama-sama dengan Tuhan, dan dia berseru, maka kita pun akan katakan, Tuhan, ini anak-anak saya. Ini anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan, ini suami saya. Tuhan, ini istri saya. Tuhan, ini orang tua saya. Tuhan, ini kami keluarga yang sudah merasakan mujizat Tuhan. Maka pendeta pun akan katakan, Tuhan, ini umat-umat Tuhan di Mount Moria siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maka Tuhan akan mengatakan, hai hambaku yang sabar dan setiawan, masuklah ke pintu gerbang yang aku sediakan bagimu. Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih kepada Pak Pendeta Beni Tambunan atas firman yang barusan kita dengarkan. Biarlah iman kita semakin dikuatkan. Biarlah kita tetap setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus kasih padaku, Alkitab rangkan hidup, anak kecil yang lemah, milik Tuhan yang kuasa. Ya Yesus kasih padaku. Yesus penuh kasih, Alkitab
Yesus mati bagiku, dihapusnya dosaku, pintu surga terbuka, anak kecil masuklah. Ya Yesus kasih, kasih padaku. Yesus penuh kasih, Alkitab katakan. Yesus terimalah aku, sucikanlah hatiku, Engkau mati bagiku, ku mau hidup bagimu. Ya Yesus kasih, kasih padaku. Yesus penuh kasih, Alkitab katakan. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena sahabat Tuhan. Kami bersyukur karena firman Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami sepanjang sabat, baik melalui sekolah sabat maupun khotbah. Kiranya semua firman Tuhan yang telah kami dengar boleh merupakan satu kekuatan bagi kami, untuk kami hari demi hari lebih siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kiranya semuanya itu menjadi bauan yang harum kepada Tuhan. Kami juga telah membawakan persembahan kami, kiranya Tuhan boleh menerimanya. Banyak hal, berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami, kiranya berkat sahabat Tuhan secara khusus boleh menjadi bagian kami. Tuhan kiranya boleh memberkati semua umat-umat Tuhan di jemaat Mount Moriah, dari semua majelis, demikian juga dengan tua-tua jemaat dan hamba-Mu, gembala jemaat kami, Pendeta Aleman Tabubolon. Kiranya Tuhan boleh berkati bersama dengan keluarga, berkati semua juga tamu-tamu yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami. Tuhan memberkati dan melindungi kami semua. Tuhan menyinari kami semua dengan wajah-Mu dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu bagi kami semua dan memberi damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih Anak Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi bagian kami dari sekarang sampai Maranatha. Kami alaskan doa ini dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.